Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bang Ijo. Kali ini Bang Ijo akan membuatkan video untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai power amplifier. Ini dia sudah saya sediakan 1, 2, 3, 4 power yang ditanyakan sama kawan-kawan atau teman-teman subscriber. Yang pertama itu ditanyakan mengenai driver yang ini ya, driver SOCL 506 tab. Kemudian ditanyakan juga driver Eurosi, kenapa serak, gimana cara setting. Kemudian ditanyakan juga sama teman-teman ini driver power 500 watt. Kemudian ini teman-teman, driver power Blazer 1000 watt. Ini menjadi pertanyaan teman-teman. Oke, kita lanjut cek pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama itu dari Mas Hairun. Dari Mas Hairun menanyakan tentang driver SOCL 506 yang ini. Kenapa kok power saya kosong resistornya pada tabnya? Oke, nanti kita akan jawab berapa ukurannya ya. Kemudian berikutnya dari Mas Puniastra Channel, Mas SOCL mampu nggak 45 volt kira-kira? Kemudian elko nya 100.000 100 volt bisa nggak? Nanti kita jawab. Bang Ijo tolong buatkan video tutorial cara modif SOCL 500 watt by BME. Kemudian ini banyak sekali pertanyaan untuk power blazer. Power blazer berapa supply-nya Mas? Ini Mas Ajek nama channelnya. Kemudian Mas siapa ini? Mary Tina. Kenapa X10 saya resistor 10 ohmnya selalu gosong? Kemudian Mas Ciro Graziano, ini pakai tegangan berapa volt maksimalnya? Lur review upgrade power blazer ST plus 500 watt. Oke, kita akan jawab satu persatu teman-teman yang sudah bertanya. Semoga bisa memuaskan. Kita jawab berdasarkan pengalaman dari saya untuk merakit power atau memodifikasi power yang ditanyakan oleh teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke menjawab pertanyaannya. Yang pertama tadi itu mengenai power SOCL, kenapa kok dia kosong, berapa ukurannya untuk resistor tabnya. Kita pakai saja kamera depan. Oke teman-teman, monggo di subscribe bagi yang belum subscribe, like and share biar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru pembahasan mengenai power amplifier, trik, tips, service, dan membuat box speaker dari channel Bang Ijo Tutorial Channel. Oke, kita lanjut saja ke video berikutnya. Oke, next teman-teman, kita akan mulai menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama itu mengenai driver SOCL 506 yang ditanyakan oleh teman-teman. Banyak sekali yang mengecat atau WA saya mengenai nilai yang sini ya, nilai dari resistor tabnya. Nah, ini untuk kalian-kalian yang kosong atau teman-teman yang kosong, untuk resistor tabnya itu warnanya oranye coklat ya. Ini nilainya 330 ohm ya, 330 ohm. Jadi teman-teman jika ada yang kosong ditambahkan saja dengan resistor yang nilainya 330 ohm di tempat yang kosong di driver power teman-teman. Untuk tabnya yang kosong, untuk resistornya teman-teman tambahkan saja dengan nilai 330 ohm teman-teman. Ini tuh untuk warnanya, nilainya 330 ohm. Oke, sudah terjawab untuk teman yang menanyakan untuk sering kosong di sini ya, sering kosong enggak punya, tinggal tambahkan saja resistor 330 ohm. Kemudian sering ditanyakan juga ini untuk ini ya, ada dua ini. Ini yang pertama teman-teman, yang ini adalah input balan ya, input balan pin 1, pin 2, pin 3 ya.
pin 1, pin 2, pin 3. Kemudian yang ini pin 1, pin 2, pin 3 ini untuk potensio, teman-teman ya, untuk potensio atau volumenya dipasang di sini, tinggal disolder di sini saja. Kalau ini untuk inputnya pin 1, pin 2, pin 3. Pin 1 itu adalah ground, pin 2 suara, pin 3 suara. Ya, seperti itu ya. Nah, ini inputnya balan, teman-teman ya. Oke. Kemudian ada yang menanyakan juga mengenai power yang ini berapa volt maksimalnya. Saya sudah mencoba hanya sampai 45 volt saja ya. Kalau dia pakai 55 ini powernya agak panas, transistornya agak panas ya. Ya, kalau mau aman pakai 45 volt saja untuk power ini. Saya rekomendasikan seperti itu. Bisa saja pakai 55 atau lebih, tapi risikonya nanti sering jebol ya. Biasanya jebol ini biasanya ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai tegangan lebih dari 45 ini ganti ya. 1, 2. Ini diganti aja. Biar aman. Oke, ini untuk SOCL-nya. SOCL 506. Itu untuk menjawab pertanyaan dari beberapa kawan-kawan yang ingin merakit power tadi. Kemudian untuk SOC ini driver power Eurosi banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman. Salah satunya tadi yang sudah kita sebutkan tadi di sebelumnya. Yang pertama itu untuk tegangan maksimal ya. Tegangan maksimal setelah saya coba ini pakai maksimalnya 55 volt PAC saya gunakan. Kemudian 45 ya, 45, 32 tidak berisik atau tidak suaranya jernih ya, tidak serak ya. Kemudian ada teman-teman menanyakan kemarin dia sering gosong karena dia langsung pakai 90 volt ya. Saya sarankan kalau untuk driver ini pertama kita pakaikan dulu 32 volt. Jika sudah normal baru kita pakaikan 45 atau 55 volt. Jangan langsung ke ini, jangan langsung ke 65 volt, nanti dia gosong ya. Jadi trik pertama untuk merakit power ini, yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah setting DCO sama bias ya. Biasanya saya setting DCO sama bias itu di tegangan 32 volt ya. Di setting DCO dan biasnya jangan kita memasangkan dulu transistor final ya. Usahakan drivernya saja dulu kita setting DCO dan biasnya. Kalau sudah normal baru kita pasangkan transistor final. Misalnya kita pakai 32 volt PAC. Pasangan transistor final misalnya 6 set, 7 set, 8 set, baru kita naikkan ke 45, kita cek kembali DCO dan biasnya, kemudian 55 sampai 65 kita cek kembali. Kalau sudah normal baru kita bisa gunakan untuk lama ya. Seperti itu trik yang biasa saya lakukan untuk merakit power ini ya. Kemudian teman-teman menanyakan nih, kemarin ada menanyakan ini berapa ohm, ini 10 ohm ya, ini 10 ohm, ini 10 ohm. Kemudian ada juga teman-teman menanyakan mana sih kaki dari basis transistor driver ya. Transistor itu kan ada basis, yang sebelah sini itu basis, yang tengahnya kolektor, yang sampingnya paling pinggir emitor. Jadi yang paling pinggir sini ya, paling pinggir. Nah, kita pakai yang ini. Nah, yang ini sebelah sini basis, ini juga basis. Tapi kalau untuk setting biasnya yang ini ya, transistor driver yang ini bisa juga dicek di sini atau bisa di sini, di transistor akhirnya nih ya. Transistor driver akhir, bukan transistor akhir ya, ini ada kaki basisnya. Ya, atau di resistor yang ini. Resistor yang ini ya, resistor yang ini bisa juga ya. Karena langsung terhubung dengan basis. Nah, ini ya. Jadi saya rekomendasikan kalau untuk yang ini jadi cari amannya pakai saja maksimal 55 volt ya teman-teman. Sudah saya coba. Kemudian saya coba juga 45 dan 32, suaranya cukup jernih ya. Jadi untuk mendapatkan suara jernih itu tentunya teman-teman harus men-setting DCO. Yang ini setting DCO nya
kemudian yang ini juga setting biasnya ya, setting DCU dulu baru setting bias ya. Usahakan pakai tegangan kecil dulu, pakai 32. Kalau udah normal baru naikkan tegangan sampai 45. Cek lagi, kalau sudah 45 normal langsung pasangkan transistor panel. Paling tidak ini harus banyak ya, paling tidak 5 set ya. Kalau teman-teman pakai 3 set ini kekurangan ya, harus pakai paling tidak 5 set atau 6 set. Oke, mungkin untuk itu jadi ini suaranya tidak serak, jadi kalau serak itu mungkin ada biasnya belum imbang, DCU-nya belum imbang sehingga menyebabkan serak. Kemudian ini nanti ditempel di heatsink ya, di heatsink ditempel teman-teman. Oke, ini sudah untuk power ini ya, power Eurosi sudah. Kemudian dipertanyakan power by BME 500 watt ya, karena saya tidak punya BME 500 wattnya, saya pakaikan saja yang ini ya. Jadi ada menanyakan bagaimana sih cara memodifikasi power 500 watt SOCL. Nah, modifikasinya untuk apa dulu? Apakah untuk modifikasi digunakan untuk speaker corong, dimodifikasi untuk karakter low, modifikasi untuk karakter mid, modifikasi untuk karakter high? Nah, itu harus jelas pertanyaannya ya. Kalau untuk modifikasi low, mid, high itu ada di video saya yang sebelumnya, itu di playlist ada driver power atau power amplifier ya. Semuanya ada di situ, modifikasi untuk low, mid, high, kemudian modifikasi untuk corong ya. Kalau yang ini driver SOCL 504 plus 4 set transistor Toshiba ini saya cuman setting biasnya aja normal, suaranya enak ya, tanpa kita modifikasi. Ini sudah didesain atau dirancang bagus oleh perakitnya, pembuatnya ya. Sudah dirancang bagus oleh pembuatnya. Ini untuk tegangan maksimalnya, ada teman-teman menanyakan bisa nggak 45 volt? Sangat bisa ya, ini pakai 45 volt dengan syarat transistor panel yang teman-teman miliki itu harus original ya, original asli bagus. Ini saya pakai Toshiba ST5200 5 set ya. Kalau pakai 45 paling tidak harus 1 2 3 4 set ya. Jangan 3 set, nanti kalau 3 set terlalu dia panas. Bisa 45. Udah saya coba. Bisa juga menggunakan 55 tapi dengan syarat transistor panelnya kita tambah. Kemudian heatsink yang tebal, kipas yang kencang biar powernya tetap cool atau dingin. Kemudian gunakan elko atau kapasitor untuk power supply-nya yang bagus. Nah, seperti ini contohnya untuk heatsink pendingin yang tebal teman-teman. Oke, seperti ini ya. Oke teman-teman, untuk 3 pertanyaan sudah kita jawab. Power SOCL, driver Eurosi, SOCL 506 type. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan power blazer ST Pro 1000, X10, X6 dan sebagainya, tadi ada 5 pertanyaan. Tidak bisa saya jawab di video kali ini, nanti saya buatkan video khusus karena ini banyak sekali pertanyaannya. Oke, monggo diikuti terus videonya, tunggu video berikutnya untuk jawaban power yang ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.